Bikin motor cuma 2 minggu gitu gimana? Asal-asalan. Dibikin cafe racer bisa, scrambler bisa. Lama banget. Nah, gimana tuh? Coba. Iya, bikin motor sebenarnya nggak gampang. Iya, bikin motor sebenarnya nggak gampang. I wanna thug. Came out and came to the pit. I'm on the block. Double my money with bricks. I got a lot. I feel like a god. I feel like a lot. I'm getting this money with lie. I'm beating that pussy like God. She loving my ego, I'm cocky. Sipping that walk, I'm froggy. Living the beef, I'm wild. Yeah, new bitch look like Kylie. Suck my Ya, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nih, hari Jumat ya. Gue bakal coba mulai kegiatan baru gue di Kojek Garage, yaitu gue bakal ngevlog harian. Ini, gue bakal ngevlog tentang kegiatan teman-teman di Kojek Garage dari mulai ruangan welder, metal shipping, terus bagian painting, sampai ke bagian mekanik, dan juga mungkin nanti bakal gue spill ada motor bekas gue apa aja sih yang sebenarnya bisa lo beli gitu. Tapi inget, ada tanda kuncinya, bekas gue pakai. Dan hari ini gue pengen bakal ajak lu semua tahu satu motor yang lagi digarap di Kojek Garage. Karena memang kurang lebih gue ada 2 bulan lah ya nggak upload di YouTube, dan ini adalah hari pertama gue upload di YouTube Kojek Garage. Gue bakal bahas motor apa? Hahaha, ikutin terus. Nah, gue di sini ada di ruangan welder yang paling depan di Kojek Garage. Ini dipegawai sama Bang Imam. Ini lagi ribet banget, dia lagi garap Honda CB 150. Bayangin, ada CB 150 di Kojek Garage digarap jadi motor kayak gini nih. Itu kan motor tadinya ya memang udah motor laki ya, street fighter juga. Tapi memang motornya kurang gede dan dia pengen gedein. Orangnya itu kurang lebih segede gue gini nih. Orangnya ya sebesar gue, tapi mungkin lebih tinggi ya karena dia tentara. Dia dinasnya di Kalimantan. Ini motor Honda, basicnya itu udah street fighter yang digarap jadi bentuk baru lagi pastinya. Ini lagi digarap di bagian tangki, pertama kali udah digarap. Ini kurang lebih udah berjalan 1 bulanan di ruang welder. Ini dia tangkinya, dia lagi garapin. Terus kemarin dibuat ini air scoop ya. Ini tuh sebenarnya tuh buat apa sebutnya? Aerodinamis. Ya, asik, keren banget ya. Ini ada atau side body, body side. Ini ada spakbor belakang ya, atau kita sebutnya apa ya? Tile ini. Nanti di sini juga ada mudguardnya. Ini frame. Nah, seru kan? Kojek Garage. Jadi berisik tuh udah jadi makanan sehari-hari. Ini frame-nya ini digarap hampir sebanyak 80% ya. Jadi 80% motor ini digarap sama Mas Imam ini. Dia dibantu dengan teman-teman yang lainnya gitu kan. Kalau semuanya masukin frame, kagak muat kayaknya. Nah, selain tangki, di tangkinya sendiri aja kita garap tuh udah banyak banget bro. Ini ada tutup tangki, ini ada tempat pembuangan bensin. Jadi bensin itu kalau nggak dibuatin tempat pembuangannya di tangki, dia akan ngeluber. Akhirnya kesini-sini ntar nih kalau catnya itu rusak semua. Dan gue juga bingung, kadang ada orang yang bilang, Bang Kojai, catnya tuh ada beberapa orang ngecat jelek. Kalau kena bensin dia luntur, ya jelas luntur. Mungkin dicatnya baru sepekan atau baru sebulan ya. Itu kalau kena bensin dalam waktu yang kurun lama, dia akan menguning. Lama-lama juga dia akan luntur. Kalah karena senyawanya memang begitu dia. Dia bensin bisa menghancurkan cat seperti itu. Makanya di Kojek Garage dibuatlah ini, dibuatlah tutup tangki yang fungsinya adalah untuk apa? Supaya ada pembuangannya di sini, ya kan? Dan juga tangki ini kapasitasnya itu nggak sebanyak motor originalnya. Pastinya begitu. Itulah keluh kesah dari custom motor. Di tangkinya juga ada yang namanya dudukan full pump. Jadi motor ini udah full injeksi, pastinya pakai full pump. Nah, bikin tangki itu nggak hanya sekedar Kojek Garage bikin gitu. Wah, rumit bro. Ada lubang pembuangan, ada tutup tangki di sini, bentuk shapingnya ya. Terus harus bikin dudukan full pump. Ada dudukan yang namanya juga buat apa namanya tuh ya? Pelampung bensin dan lain sebagainya. Ini baru bicara tangki ya, belum dudukannya, belum bracket-bracketnya. Ini baru tangki aja. Kita coba geser, gue jelasin di bagian nih cover, namanya nih cover stop kontak. Jadi
Di motor ini ada stop kontaknya di bagian depan supaya tetap fungsi, yaitu bagian rem atau rem nggak salah. Apa sih namanya ini? Kunci stangnya. Kunci stangnya biar berfungsi, dibuat covernya, bracketnya. Dan ini di metal shipping, susah bro. Nggak segampang yang Anda pikirkan. Nih, bikin ini juga custom handmade di Kojek Garage ya. Ini side body-nya juga, frame, ini footstep belakang, nanti ada bracket knalpot ya. Ini nanti ada joknya di sini nih, ada joknya, dan di setiap frame ini selalu ada bracket, entah buat bracket aki nanti, ecu, kelistrikan, ada relay, ada flasher, ada banyak sekali yang akan kita buat di motor ini. Kalau udah jadi katanya gitu doang bro, karena bagian tertutupnya itu nggak kelihatan, padahal itu pun dibuat ya. Lalu untuk sektor arm nih sekarang, swing armnya ini juga dibuat panjang di Kojek Garage, karena dia orangnya tinggi dan motornya kan kalau asli kan agak pendek ya, nantinya dia akan bantet. Jadi kita sesuaikan juga panjang dari motor tersebut supaya motor ini good banget, keren banget. Di bagian headlamp ini ada cover headlampnya, ada juga bracket buat headlampnya. Speedometer ada bracket speedometernya. Lalu juga di bagian stang nanti juga akan diganti bro, dan akan dibuatkan secara handmade oleh tim Kojek Garage. Shock breaker bagian depan ini menggunakan upside down, yaitu double disc brake. Upside downnya ya, ini bisa upgrade ke double disc brake. Ini dibungkus kayak gini di dalam proses nih, kalau enggak lecet semua bro. Lalu untuk segitiganya juga ini pakai bahan full CNC. Ajib banget. Spakbor depan, ini kayak spakbor depannya juga custom handmade by tim Kojek Garage. Pakainya apa? Pakai plat 1,2 mm, galvanis platnya. Nih platnya galvanis. Jadi jangan sepelein gitu. Platnya karatan, udah semua. Ini peleknya depan belakang. Peleknya ini pakai Kawasaki Ninja 250 Fi, ya kan? Lalu disc brake-nya depan belakang juga sama, upgrade ke punyanya Ninja 250 Fi. Gearnya, nap gearnya, karet gearnya, bro, nggak sepele bro. Buat mindahin barang-barang yang bukan originalnya itu juga butuh effort, butuh yang namanya bubut, butuh penyesuaian, dan as rodanya udah jauh banget beda sama bawaan motornya. Bawaan motornya paling pakai as 14 mm, sekarang kita upgrade jadi 17, seperti itu ya. Jadi memang semuanya terupgrade ketika semuanya menjadi besar seperti ini. Lihat nih, ada undercool ya. Nanti di sini mungkin ada cover radiator. Nanti akan terus berlanjut proses motor CB 150R ini, dan akan mungkin gue upgrade lagi untuk setiap motor yang gue vlog ini itu per 10 hari kali ya, atau 11 hari. Jadi hari ini gue upload video ini, untuk kelanjutan motornya CB gue akan upload lagi 11 hari ke depan. Kayak gitu, supaya jelas ada progres di motor yang gue jelasin ini. Kalau gue review harian untuk motor ini sih kayaknya bosen lu, karena katanya gini-gini aja gitu. Emang prosesnya lumayan lah. Handmade, full custom, full build di Kojek Garage. Ini gue pengen tanya sama Imam sekarang. Mam. Iya pak. Pegang nih mic-nya, antar Sinda. Taruh situ dulu. Nah, ini yang pegang motor CB nih. Apa aja kendala selama pegang motor ini, Mam? Lihat kamera, jangan Kendala sih, ya kita ngebikinin ini doang sih, maksudnya prosesnya lumayan gokil. Udah itu doang sih pak, sama paling manjang-manjangin sama ngebuyut rangka doang, udah. Buat dia ya gitu doang, karena dia hariannya kerjain motor. Tapi buat teman-teman yang nggak pernah pegang motor atau di ruang welder, ya bingung, bagaimana nih bisa terjadi bentuk seperti ini, bagaimana bisa terjadi bentuk seperti itu, gitu Mam ya? Iya. Jadi untuk semua nih kayak body semua di handmade sendiri, Mam? Handmade sendiri dong. Pasti bantuan teman-teman juga? Ada bantuan dari teman-teman juga, welder yang lainnya. Seperti itu Mam ya? Iya. Jadi kira-kira Mam, saran buat teman-teman, apakah konsep seperti ini salah satu konsep yang bisa dibuat secara cepat atau enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi ini motor salah satu konsep yang lumayan ribet juga. Lumayan ribet soalnya juga. Dari rangka aja kita bisa dilepas bongkar pasang semuanya. Ini ke knockdown frame-nya. Iya. Oh, frame-nya ke knockdown. Jadi kalau misalkan dilepas semua, dibongkar semua, cuma setengah doang. Dia segini doang.
Jadi bisa cuma pakai depan Iya. doang atau bisa Belakang doang. full. Mau dibikin cafe racer bisa, scrambler bisa. Dibikin cafe racer bisa, scrambler bisa. Dibikin cafe racer bisa, scrambler bisa. Oh gitu, jadi Iya. dia knockdown lah ya. Iya, knockdown. Terus Mam, dari segi pengerjaan itu yang paling rumit nih yang lu bikin di bagian apa nih? Yang paling susah dari rangka kah, spakbor kah, atau arem kah, atau apalah yang paling rumit menurut lu tuh? Body sih, Pak. Body ya. Iya, dari body. Kalau body kan kalau rangka sama body kan ribetnya. Kalau body kita harus ngemplengin dulu, nyeting dulu, ngepasin segala macem. Ah, bukannya tinggal dipotong terus tempel. Enggak lah. Lah itu kata orang-orang yang di YouTube Enggak lah. bikin motor cuma 2 minggu gitu gimana? Enggak. Bikin motor cuma 2 minggu gitu gimana? Enggak, itu Hah? motor ini kali, Apa? motor yang kerangkengan kali itu. Oh. Jadi memang bikin motor tuh nggak ini ya? Iya, Nggak- bikin nggak- motor sebenarnya nggak gampang. Tapi kan youtuber yang lain bilangnya gitu. Enggak lah. Ah, bikin motor custom mah potong rangka belakang aja jadi. Enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu ya. Ngotak juga iya, harus Ah. presisiin dari kiri kanan, Ah. ngepasin dari depan belakang, Kasih paham, Mam, kasih paham. perhitungannya segala macem harus ada Iya. hitung-hitungannya, matematikanya. Kasih Jadi paham, lebih- kasih paham. Yang lebih pusingnya di situ doang. Pak. Karena orang-orang pada bilang gitu. Bang, bikin motor dong, berapa? 2 bulan. Lama banget. Nah, gimana tuh? Coba. Bang, lama banget. Nah, gimana tuh? Coba. Gimana ya? Apa bedanya apa yang 2 minggu sama yang 2 bulan? Bedanya apa? Kalau yang 2 bulan kita ngerjainnya bener-bener, Pak. Kita Emang yang 2 minggu nggak benar kerjanya? asal jadi kali. Oh, asal jadi tuh, dengerin dari praktisnya langsung. Dia bilang, kalau lu bikin motor 2 minggu jadi secara maksimal dan total, itu asal jadi. Nah, asal jadi inilah yang menjadi cikal bakal Kojek Garage nggak mau bikin motor yang Asal-asalan. asal-asalan. Nah, ini hari ini gue udah review motor ini. Nanti 11 hari ke depan, insya Allah kalau nggak ada halangan, gue bakal lanjutin vlog tentang motor ini. Tapi setelah video ini, gue bakal juga ajak lu tur ruang welder, yaitu masih ada Honda Shadow. Habis ini gue bakalan bahas tentang Honda Shadow. Itu 750 cc yang digarap jadi monster pokoknya. Dan setelah itu, di hari berikutnya gue bakalan upload lagi motor dari Yamaha X-Max. Seperti itu ya rutenya ya. Jadi ingetin, hari ini gue upload CB 150, besok gue upload Shadow, lusa gue upload apa? Yamaha X-Max. Jadi gue akan terus liatin ke kalian garapan-garapan yang lagi terjadi dan berlangsung di Kojek Garage. Ingat, bikin motor jangan Asal-asalan. salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.